Kita mulai ya. Yang baru datang, yang belum menyerahkan tugas silakan segera serahkan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini pertemuan kita yang ke-6. Kita masih hutang 1 kali pertemuan lagi, nanti Komkes mohon diatur ya. Siapa Pak? Kemudian kenapa harus 7? Karena kalau tidak 7 nggak boleh ikut ujian. Jadi syaratnya ujian itu harus 7 kali pertemuan. Kalau nggak ikut ujian, sayang sekali karena kita sudah 6 kali pertemuan ya. Kemudian sebelum mulai, saya ingin cerita tentang isu terkini. Yang isu ini dibahas di kalangan dosen dan mungkin di kalangan mahasiswa. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada penerimaan PNS. Beberapa waktu yang lalu ada penerimaan PNS. Kemudian salah satu syaratnya adalah IPK, indeks prestasi kumulatifnya adalah 2,75. Nah, kemudian kan tentu ada orang yang bernasib baik, ada yang bernasib tidak baik ya. Tidak baik itu mungkin karena belum mujur gitu ya. Nah, yang belum mujur itu kemudian posting di internet, curhat begitu. Dia sedih, tidak bisa ikut tes PNS karena ternyata IPK-nya harusnya kan 2,75 minimal, karena itu syarat untuk ujian PNS itu. Beliau IPK-nya itu 2,749. Jadi apa? 0,001. Padahal kan nyari 0,001 gampang sekali itu ya. Tetapi kemudian ternyata gagal. Nggak bisa ikut ujian tes PNS dan besar kemungkinan seumur hidup nggak akan bisa ikut ujian PNS karena IPK-nya selisih 0,001. Nah, kenapa saya cerita ini? Dan ini fakta, ini kan nyambung dengan cerita saya ketika pertemuan pertama. Ketika pertemuan pertama kan saya bilang sapu bersih semua mata kuliah di STPN. Kenapa harus sapu bersih? Karena setiap mata kuliah itu berkontribusi dalam membentuk IPK. Apapun nama mata kuliahnya itu berkontribusi dalam membentuk IPK, dalam membentuk nilai indeks prestasi kumulatif. Jangan pernah ada satu mata kuliah yang diabaikan karena nanti IPK Anda akan terpengaruh. Anda kan nggak bisa bilang sama saya, Pak Aris, saya ahli pengukuran, Pak Aris, saya ahli hukum agraria. Terus kemudian saya tanya, sudah ikut tes PNS? Belum. Kenapa? Karena IPK saya 2,749. Jadi itu makanya kemudian niatkan aja untuk sapu bersih. Niatkan, bahkan targetkan. Kalau tadi malam saya ngomong di pre-KP discussion itu, mana Jeffrey? Oh, di belakang. Nah, tadi malam saya ngomong itu, saya bilang niatkan di hati, kemudian doa ke Tuhan supaya nilai setiap mata kuliah minimal B. Itu kan cara aman ya. B itu aman, kalau Anda sudah B itu sudah aman. Tapi kalau Anda masih di bawah B itu belum aman karena kadang-kadang kan tiba-tiba dinaikkan persyaratan IPK-nya kan Anda terus KO itu ya. Anda misalnya IPK-nya adalah 2,99. Terus kemudian keluar pengumuman minimal IPK 3. Wah, itu sedihnya setengah mati itu. Jadi cara aman adalah minimal B. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya biar dapat B? Kemudian saya bilang, sepanjang Anda mengikuti ketentuan yang diberikan dosen, dari mulai tugas, ikuti acara kegiatan dan lain-lain, itu B itu di tangan. Kayak Anda sekarang kan, di filing kabinet saya itu ada, kalau nggak salah 6.
5 ya dengan yang ini. Itu kan sudah tabungan angka itu. Kalau nanti Anda ujian nilainya jatuh bisa diambil dari sini. Tapi kalau ininya nggak ada, ujian jatuh betul, nggak bisa dibantu. Itu satu. Kemudian berikutnya pesan berikut. Mumpung masih ingat, karena nanti kan Senin Anda sudah mulai ujian ya. Nasihat berikutnya adalah di STPN ini jangan mencontek. Karena itu hal yang paling diharamkan di kalangan dosen. Jadi kami para dosen sudah sepakat dan itu harus kami laksanakan. Kalau ada yang tertangkap mencontek oleh pengawas, dosen kan nggak ngawasi, tapi dosen terima laporan. Kalau ada berita acara ternyata nama Anda disebut sebagai orang yang mencontek, kami dosen wajib memberi nilai E. Dan kalau kami sudah diwajibkan memberi nilai E, maka percuma segala macam tugas yang ada di filing kabinet saya itu. Jadi jaga itu. Terus pertanyaannya, Pak Aris, gimana kalau tiba-tiba hari itu saya blank? Tadi malam diputus pacar, mau gantung diri bangunnya kesiangan. Bagaimana caranya Pak Aris? Kalau Anda lagi blank, jawab semampunya. Kalau nggak bisa jawab dengan cara yang sebagaimana ada di buku-buku di literatur, ngarang. Tapi jangan nyontek. Jangan nyontek kertas begitu. Jangan juga nyontek ke teman sebelah, karena pengawasannya kan ketat. Pengawas itu kelihatannya nggak lihat, padahal sebetulnya dia itu lihat. Memang mereka ahlinya itu ya. Jadi percaya diri aja. Kalau bisa dijawab, jawab, mainkan sebagaimana mestinya. Kalau nggak bisa jawab, ngarang, mainkan logika. Dan kalau mata kuliah saya kan semuanya mata kuliah logika. PPKN itu mata kuliah logika. Kalau nanti Anda ketemu saya di Diploma 4, Sosiologi Agraria itu logika. Reforma Agraria itu logika. Metode penelitian itu logika. Jadi nggak ada hafalan di mata kuliah saya. Jadi enak begitu ya, nanti begitu. Nah, nanti ini kan pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 besok hari Jumat, baru akan kita review. Jadi materi hari ini, materi ke-6, itu materi terakhir. Bahan kuliah yang ke-6 itu yang ada di WA Group itu materi terakhir. Besok pertemuan ke-7 nggak ada lagi. Pertemuan ke-7 kita tinggal refresh. Review sebentar, kemudian selesai. Review sebentar mata kuliahnya, tapi kan tugas tetap dibikin ya. Dan tugasnya nanti bukan lihat video, jangan khawatir. Kan Anda udah bosan lihat video terus ya. Oke, sekarang kita tunjuk 3 orang ya. Ada yang bersedia sukarela? Kalau ada yang sukarela, silakan. Saya kasih kesempatan. Saya Bapak. Satu lagi, 2 lagi siapa? Urut dulu ya. Ada yang lain? Komkes orang pertama, kedua, 1 lagi? 3. Oke ya. Kalau gitu saya nggak usah kocok ya. Silakan Komkes, mana punyamu? Pasti yang tulisannya jelek. Kalau di kelas C itu, di kelas C yang laki-laki rata-rata tulisannya jelek. Yang perempuan bagus. Nggak tahu kelas D bagus nggak tulisannya? Mana punya Bapak? Oh siap, boleh. Ini loh. Jelek juga Bapak. Cocok sudah. Kok, silakan duduk. Silakan di video 1 aja ya. Siap. Kita dengarkan ya, nanti boleh komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Aris, izin rekan-rekan semua. Di sini saya akan menyampaikan video 1 yang durasinya 22 menit. Itu asik banget kalau kita ngerjainnya. Ngabisin kuota ya? Iya, pakai wifi Bapak. Oh. Cuma wifi di asrama saya itu jelek banget Bapak. Oke. Jadi di video 1 ini rekan-rekan temanya itu memahami kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil penelitian di Wonogiri yang dibuat oleh Profesor Bapak sendiri Pak Aris.
Pak Aris melakukan penelitian tepatnya di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan judul Eksemplar Usaha Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah dalam Bingkai Reforma Agraria. Di sini, di video ini maksudnya, Pak Aris memadukan reform. Saya bercerita dulu ya Bapak ya. Jadi nanti saya izin tinggal memasukkan menurut saya value yang mana yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Ya. Di sini Pak Aris memadukan reforma agraria dalam membahas izin ulang. Pak Aris memadukan reforma agraria karena di dalam reforma agraria membahas tentang penataan aset. Jadi bisa digunakan penataan aset sebagai akses buat bisnis. Reforma agraria terdiri dari 3 yang saya dapat dari video yang saya lihat kemarin itu. Ada 3 poin, yaitu reforma sebagai regulasi atau perbaikan undang-undangan. Yang kedua, reforma aset atau sebagai penataan aset. Jadi kalau asetnya sudah ditata, kesejahteraan akan timbul secara berkala seperti rekan-rekan. Selanjutnya adalah reforma akses. Terus jadi dalam reforma agraria ini tujuannya itu untuk mensejahterakan rakyat, dan kesejahteraan rakyat itu bisa dilihat dari 3 poin. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Jadi kesejahteraan masyarakat itu bisa dilihat kalau peningkatan pendapatannya itu selalu ada. Terus kedua, itu yaitu kesehatan keluarga. Jadi peningkatan pendapatannya ada, kesehatannya juga tercukupi, dalam artian mungkin kalau ke dokter dapat obat yang memadai, fasilitas dokter yang mumpuni dan lain-lain. Itu salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, adanya investasi di masyarakat, atau kalau pendapatannya sudah lebih rekan-rekan, jadi masyarakat itu bisa menabung, seperti itu kurang lebih. Dan di kesejahteraan tersebut dibagi menjadi 4 poin yang saya lihat di video itu. Yang pertama itu adalah kesejahteraan ekonomi, rekan-rekan. Jadi kesejahteraan ekonomi itu definisinya mungkin mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga. Jadi kebutuhan primernya tercukupi, dan juga kebutuhan sekundernya tercukupi, maka itu yang disebut kesejahteraan ekonominya bisa dianggap mampu seperti itu. Yang kedua adalah kesejahteraan psikologis, atau mampu bersikap tenang dan tidak stres dalam menghadapi tekanan hidup yang berat ini. Yang ketiga adalah kesejahteraan sosial. Tidak bisa dipungkiri rekan-rekan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kesejahteraan sosial itu adalah mampu berinteraksi satu sama yang lain dengan harmoni dan menjunjung solidaritas yang tinggi sesama manusia atau sesama masyarakat. Poin terakhir dari aspek kesejahteraan adalah kesejahteraan berbudaya. Jadi di poin terakhir ini adalah tentang budaya pastinya, yaitu mampu mengekspresikan mampu mengekspresikan adat budaya. Dan di video pertama Bapak itu yang saya suka itu adalah adanya budaya bodol rokok, kan? Jadi kurang lebih kayak kumpul-kumpul gitu, kalau bukan gibah ya, cuma ini mempererat silaturahmi dan solidaritas sesama masyarakat. Dan itu di kampus saya juga ada Bapak, kayak bentuk grogol itu Bapak. Terus tradisi kedua itu yang saya petik yaitu tradisi songkongan. Itu kayak mengumpulkan uang atau menyumbang uang untuk menolong sesama masyarakat, yaitu ibaratnya kayak
kita membantu saudara kita, masyarakat atau keluarga kita kayak gitu. Itu terjadi di Wonogiri. Dan sila yang saya kutip ini ada 2. Kan kemarin Bapak nyuruhnya 5 sila, ya Bapak. Cuma kalau menurut saya masukkan ke sila ketuhanan ini saya agak bingung Bapak. Jadi saya memasukkan yang sesuai saya tangkap saja Bapak. Yang saya tangkap ini tidak bisa dipungkiri rekan-rekan dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan, yaitu sila kesejahteraan, aspek dari nomor 5. Kesejahteraan ya pastinya tentang kesejahteraan ekonomi dari segi apa itu namanya, kalau sudah tercukupi dalam itu pasti kesejahteraan ekonominya, batinnya semua akan terpenuhi. Terus yang kedua adalah value kerakyatan juga bisa masuk, value keempat rekan-rekan. Ini jawaban saya cuma nomor 4, cuma saya masukkan lagi Bapak, saya tambah-tambahin sendiri, nggak ada di tulisan sini izin. Oke, ya. Jadi value kerakyatan juga bisa. Terus value kebangsaan, pastinya kalau yang namanya budaya, kalau kita sudah mengapresiasikan itu secara tidak langsung kita akan cinta dengan tanah air. Tidak bisa dimungkiri karena Indonesia adalah negara yang cinta akan budaya, berbagai budaya dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita bisa mencintai, bisa mengekspresikan budaya tersebut, kita sudah termasuk value kebangsaan atau cinta tanah air, seperti itu Bapak. Cukup sekian, terima kasih. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi Bapak izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar, menyanggah atau apa? Masa nggak berani? Karena kongkes. Takut dipecat. Oke ya, jadi kita hormati. Berapa sila yang kau masukkan tadi? Siap, 2 Bapak. Apa 3 itu? Bapak. Ada 3. Sila ketiga kebangsaan, value-nya. Sila keempat kerakyatan, sama sila kelima Bapak. 3, 4, 5 ya? Siap Bapak. Oke, kita bedah pelan-pelan. Jadi kesejahteraan itu tidak tunggal. Jadi kalau nanti ujian itu keluar, hati-hati ya kalau saya tanya soal kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak tunggal. Kesejahteraan itu jamak. Kalau ada orang yang bilang tunggal, biasanya dia hanya terfokus pada ekonomi. Peningkatan pendapatan itu kesejahteraan ekonomi. Tetapi orang juga butuh kesejahteraan sosial ketika dia harmoni dengan tetangga sebelah. Orang butuh kesejahteraan psikologis ketika dia tenang bekerja karena tidak digusur. Kemudian orang butuh kesejahteraan budaya agar dia bisa mengekspresikan value, nilai-nilai tradisi yang dia anut. Nanti adalah kesejahteraan politik ketika dia misalnya bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Jadi kesejahteraan tidak tunggal. Kemudian kalau kesejahteraan tidak tunggal, maka itu menggambarkan wujud dari value yang kelima. Keadilan sosial itu kan kesejahteraan. Value yang kelima itu ditujukan pada siapa? Lihat value keempat, kepada masyarakat. Maka kemudian tentu tujuannya adalah bersikap pro rakyat, kerakyatan. Semangat pro rakyat itu nggak akan terwujud kalau Anda nggak cinta tanah air. Karena Anda cinta tanah air, maka Anda pro rakyat. Nasionalisme, kebangsaan yang saya sering bilang itu, yang dibangun lewat 3 elemen, syukur, cinta, kontribusi. Nah, itu dalam konteks bangsa. Dalam konteks individu, dalam konteks orang per orang, maka Anda butuh value kedua, humanis. Anda menghormati orang lain, kemanusiaan. Dasarnya 2, yaitu Anda bersikap adil dan beradab, bahwa setiap orang itu punya martabat dan itu harus dihormati. Dan baru kemudian nanti puncaknya adalah value pertama, bahwa apapun agama Anda, Tuhan perintahkan Anda 2 hal. Beribadah kepada beliau sesuai dengan agama Anda masing-masing, plus yang kedua berbuat kebaikan. Jadi sebetulnya kesejahteraan itu bisa meliputi seluruh value yang ada di Pancasila, gitu ya. Oke, applause buat Kompas, terima kasih. Oh, salah Bapak. Malah salaman. Izin
ini Pak. Oke, thank you. Mana yang kedua tadi? Maju Mbak. Mana kertasnya? Oke. Silakan Mbak. Pakai ini atau pakai itu? Ya, perkenalkan diri dulu Mbak, video kedua ya. Yang kita dengarkan video yang kedua tentang apa? Master plan ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julia Sarina, NIT 23DI 8949. Jadi di sini saya akan mengupas tentang mengenai video yang kedua, yaitu tentang ide bagaimana ide master plan itu bisa muncul. Bagaimana ide master plan itu bisa muncul, yaitu ini menceritakan pada sebuah desa yaitu desanya desa Kuncung ya. Desa Kuncung. Di tanggal 25 Juni 2021 berlangsung pertemuan antara tim STPN yang dipimpin oleh Bapak Aristiono Nugroho, kemudian berdiskusi dengan pemerintah Kelurahan Kuncung yang diwakili oleh Kepala Desa Kuncung, yaitu Bapak Estu Widoyo dan Sekretaris Desa Kuncung yaitu Bapak Eko Sugiono. Pada pertemuan tersebut, bahwa masyarakat dan pemerintah Desa Kuncung sangat berantusias membangun Desa Kuncung, terutama mewujudkan Desa Kuncung yang mandiri dan damai dan sejahtera, yang dimuat dalam singkatan yaitu Kuncung Mandara, yaitu mandiri, damai, dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang dilengkapi dengan inspektur sebagai berkontribusi untuk mencapai visi jangka panjang. Setiap elemen master plan terdiri dari narasi, rencana, dan strategi. Ya, dimana-mana kita mempunyai rencana sendiri dan mesti kita punya strategi. Kalau tidak punya strategi, kita tidak tahu kan bagaimana ke depannya. Jadi, cara-cara pembuatan master plan Desa Kuncung yaitu dengan beberapa tahapan. Yang pertama, Bapak dosen menemui yang pertama yaitu dosen STPN Bapak Aristiono dan Bapak Sudiasi memfasilitasi pembuatan master plan, yaitu memfasilitasi. Yang kedua, Kepala Desa Kuncung atau yaitu Bapak Estu Widiono dan Sekretaris Desa Kuncung yaitu Bapak Eko Sugiarno meminta seluruh kepala duku memberi masukan tentang rencana pembangunan di wilayah kerjanya. Masing-masing kepala duku kerjanya masing-masing. Yang ketiga yaitu kepala duku bersama dengan tokoh masyarakat di wilayah kerjanya membuat notulen tertulis bagi master plan yang akan dibuat berupa rencana pembangunan di wilayah kerjanya masing-masing. Dan notulen tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Kuncung dan Sekretaris Kuncung. Terus apa lesson learn? Gimana Pak? Lesson learn-nya apa? Jadi value yang bisa kita ambil dari sini itu kesejahteraan. Mengapa kesejahteraan? Di sini juga membangun bahwasanya untuk Desa Kuncung ini untuk menjadi desa yang mewujudkan
Jadi maaf Bapak, saya sebelumnya bangun tidur Bapak, jadi mungkin nyawa saya belum terlalu kumpul di sini. Mungkin nyawa saya juga belum terlalu banyak Bapak, jadi kalau untuk menjelaskan saya mungkin kurang, makanya saya banyak membaca Bapak. Kenapa nggak tidur? Saya baru bangun tidur Bapak. Oke. Kalau gitu apa lesson learn-nya? Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, kesejahteraan, yang saya sebut tadi kesejahteraan. Kenapa kita ambil kesejahteraan? Bahwa di sini master plan datang ke Desa Pucung itu untuk menjadikan Desa Pucung menjadi desa yang mandiri, sejahtera. Master plan itu apa? Master plan itu kayak suatu progres yang Progres itu apa? progres itu proses ini Pak, seperti apa ya? Progres bukan proses. Ya, progres itu bukan proses. Ayo, apa lesson learn-nya? Mau mulai dari mana? Anda mau mulai dari mana? Kalau ada 5 value, Anda mau mulai dari mana? Tidak harus dari value pertama, tidak harus dari value kelima, bebas. Dari value mana saja, nanti kemudian diarahkan ke master plan. Tapi Anda harus tahu dulu master plan itu apa. Master itu kan kalau kita masukkan dalam logika ya Pak, master itu kayak yang tertinggi, plan itu planning. Jadi plan tertinggi, bahwasanya kayak apa ya? Kayak rencana. Master plan itu rencana induk. Ya, rencana induk. Oke, apa gunanya rencana induk? Ya, itu tadi Pak, untuk bukan hanya untuk mensejahterakan, tapi untuk membangun sebuah kayak kenyamanan, ya kesejahteraan bisa dibilang. Tapi di sini kan disebutkan bahwasanya di desa ini agar menjadi damai, sejahtera. Gunanya rencana induk itu agar pemerintah dan masyarakat Desa Pucung itu tahu apa yang harus dikerjakan. Dari tahun ke tahun ini ngerjakan apa, tahun ini ngerjakan apa, itu namanya rencana induk. Ya, planning ya, kan plan ya. Nah, kemudian ada 2 hal penting dalam master plan itu, yaitu zonasi dan pembidangan. Yang zonasi itu apa? Zonasi sendiri mempunyai definisi, yaitu membuat master plan Desa Pucung dengan zonasi pembangunan. Dengan kesepakatan bahwa zonasi pembangunan master plan Desa Pucung berbasis pada 3 pembangunan wilayah, yaitu 1. Pembangunan wilayah utara pada sektor pertanian dan sektor pariwisata. 2. Pembangunan wilayah tengah pada sektor pertanian dan sektor industri rumah tangga. Yang ketiga, pembangunan wilayah selatan yang terdiri daripada sektor pertanian dan pariwisata. Terus lesson learn-nya apa? Tadi belum dijawab ya? Iya Bapak. Jadi di sini kan pencapaian ya Bapak ya. Kamu mau ambil dari mana? Ada 5 value, mau mulai dari mana? Kita ambil kesejahteraan saja. Oke, terus bagaimana menghubungkannya? Jadi kalau kita ambil dari kesejahteraan, itu kan master plan tadi mempunyai beberapa zonasi, yaitu yang 1 pembangunan wilayah utara, yang 2 pembangunan wilayah tengah, yang ketiga pembangunan wilayah selatan. Dan di wilayah utara sendiri yaitu pembangunan yang dihasilkan mengenai pertanian dan sektor pariwisata. Pertanian sendiri banyak yang kalau kita kupas pasti banyak. Pertanian itu dari segi penanaman sayur-sayuran, penanaman buah-buahan, terus dikembangkan, dijual, diimpor, bahkan kita ekspor ke luar negeri. Tapi kalau ke luar negeri sepertinya minim ya untuk Indonesia. Entah kita sebarluaskan ke seluruh Indonesia dengan kualitas terbaik, kita masukkan ke dalam tubuh yang tinggi yang seperti abang ya contohnya, nggak di air sih. Apa hubungannya dengan value kelima? Ya kesejahteraan Bapak, belum selesai maaf.
Nah, dalam value tersebut kita ambil bahwasanya kesejahteraan. Apa hubungannya master plan dengan value kelima? Ya, master plan tadi kan agar mensejahterakan, memandirikan. Ya, hubungannya apa? Ya, hubungannya kan master plan yang dihasilkan yaitu mengenai tadi Bapak, mengenai pembangunan wilayah utara pada sektor pertanian dan sektor pariwisata. Yang pertama, itu yang bagian utara. Itu kan isi master plan. Yang saya tanyakan apa hubungannya master plan dengan value kelima? Saya tidak bertanya tentang isi master plan-nya, tapi saya bertanya apa hubungannya master plan dengan value kelima. Value kelima kesejahteraan, keadilan sosial, it's okay. Ini master plan, apa hubungannya? Tujuan adanya master plan itu untuk menyejahterakan, seperti itu Bapak. Jadi hubungannya apa? Hubungan. Oke, saya lempar ke floor. Siapa yang bisa menjelaskan hubungan master plan dengan value kelima? Izin Bapak. Ya. Mungkin membantu sedikit. Yang disebut dengan master plan kan adalah planning atau perencanaan ya Bapak ya. Jadi secara tidak langsung kalau planning dan perencanaan. Kenapa harus menggunakan kata tidak langsung? Nah yaudah, secara langsung Bapak, planning atau perencanaan itu kan pastinya berkala. Jadi tahun ini misalkan diplanningkan atau direncanakan akan ada pembangunan wisata di daerah itu. Terus tahun ini udah terwujud, sudah terselesaikan. Ya. Jadi di situ bisa diambil kalau wisata tempat wisatanya sudah ada kan, ada income masuk ke masyarakat Bapak. Apa hubungannya master plan dengan value kelima? Secara langsung kan planning atau perencanaan itu kan secara ini Bapak terus. Jadi misalkan kita sudah planning kan tahun ini sampai 10 tahun ke depan. Ya, terus hubungannya apa dengan value kelima? Jadi sebagai pengingat Bapak, kalau sudah ada master plan kan, jadi setiap tahunnya bisa diingat kalau ada planning ini dan dikerjakan secara langsung kan bisa untuk menambah pemasukan gitu. Master plan itu pengingat atau pemaksa? Maksudnya Bapak? Master plan itu pengingat atau pemaksa? Kalau sudah ditentukan jadi pemaksa Bapak. Nah, kenapa kau bilang pengingat? Ya saya ulangi Bapak. Oke, terus kalau ujian skripsi begitu ya? Ya Bapak. Oke. Jadi kalau sudah ditentukan di master plan itu memang harus dilaksanakan Bapak. Karena itu sudah kesepakatan mungkin Bapak ya. Berarti master plan itu apa? Master plan itu instrumen. Master plan itu alat. Jadi kalau nanti Anda ditanya apa hubungannya master plan dengan value kelima, master plan itu alat untuk mencapai value kelima. Begitu ya. Nanti tinggal dihubungkan dengan value-value yang lain. Saya pikir cukup ya untuk narasumber kedua. Applause buat beliau. Terima kasih. Mana tadi yang ketiga? Jadi nanti kalau ujian mainkan logika ya. Ya Bapak. Akan saya keluarkan itu tentang apa? Lesson learn ya. Karena itu yang membedakan Anda dengan SMA itu. Yang membedakan Pancasila perguruan tinggi dengan Pancasila SMA adalah lesson learn-nya ya. Ya. Nanti saya setelah jelasin tentang videonya saya pinjam ini untuk surat. Pakai aja dulu. Saya dengarkan. Oke, kita dengarkan ya orang ketiga terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, NIT 23D18952. Di sini saya akan menjelaskan tentang lesson learn yang pada video 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang isi pada video ketiga. Di video ketiga itu Pak Aris menceritakan tentang pelatihan yang dia buat, yaitu dengan judul
pelatihan leadership berbasis sumber agraria bagi staf kantor Desa Pucung. Maaf Pak. Sumber daya ya, bukan sumber agraria tapi sumber daya agraria. Sumber daya ya. Nah, di situ Bapak juga menjelaskan tentang tujuan diadakannya pelatihan tersebut. Tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan leadership bagi staf kantor Desa Pucung untuk memudahkan dalam mengelola sumber daya agraria dalam konteks multi-plan yang dijelaskan pada video 2 sebelumnya. Yang kedua, mendorong staf untuk semangat memajukan Desa Pucung. Nah, setelah pelatihan dilakukan, Pak Aris menjelaskan arti leadership yang didapat oleh peserta. Yang saya tangkap adalah pemimpin yang memotivasi, karena seorang pemimpin itu akan dilihat oleh anggotanya, sehingga seorang pemimpin harus menjadi motivasi bagi anggotanya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi pemimpin juga harus baik dalam berbagai konteks. Habis itu memberdayakan, yaitu memberdayakan anggotanya. Bukan hanya dia saja yang bekerja atau langsung terjun semuanya dia, tapi anggotanya juga harus diberdayakan seperti bendaharanya, sekretarisnya bagaimana dan lain sebagainya. Lalu mengendalikan atau mengelola dan ulet, seorang pemimpin harus ulet dalam mensejahterakan atau memajukan sesuatu yang dipegang, seperti misalkan kongkes. Dia seorang pemimpin di kelas, otomatis dia harus bagaimana caranya mensejahterakan anggotanya. Misalkan butuh pimpinan, dia yang harus memberdayakan anggotanya seperti bendahara untuk mengumpulkan uang, sekretaris untuk mungkin ngeprint dan lain sebagainya. Lalu arti leadership berupa gaya itu mengenai pemimpin yang partisipatif, meningkatkan kerja. Selanjutnya arti leadership dalam arti keahlian, yaitu keahlian sosial, memahami perspektif orang lain atau menerima pendapat atau masukan dari yang lain, dan keahlian dalam mengambil keputusan. Nah, setelah Pak Aris juga menceritakan, setelah pelatihan dilakukan, pemimpin dapat membangun leadership. Pelatihan itu, maaf Pak, gimana ya kata-katanya? Oke. Pelatihan itu, setelah pelatihan peserta dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik harus membangun seperti kedisiplinan, terus menjadi inspirasi bagi orang lain, dan terus belajar, tidak berpikir bahwa dia yang sudah mempunyai banyak ilmu, terus memberdayakan seluruh tim, memahami diri sendiri dan berani mengambil kesalahan. Itu yang saya tangkap dalam video 3. Jadi listener yang ini saya ambil adalah nilai silang 1, yaitu ketuhanan. Pada pertemuan pertama Bapak sudah menjelaskan arti ketuhanan itu ada 2, yaitu ibadah kepadanya dan berbuat baik. Nah, menurut saya dengan diadakannya pelatihan tersebut untuk staf kantor Desa Pucung, maka akan menumbuhkan semangat leadership yang adil, jujur dan tanggung jawab untuk memajukan desa dalam konteks sumber daya agraria pada kantor desa. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Wajib bagi setiap pemimpin untuk bersikap adil dan jujur, sesuai pada surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Selain itu juga pentingnya leadership atau pemimpin, pelatihan kepemimpinan yang agar menjadi pemimpin yang adil. Allah juga sudah menjanjikan ada 7 naungan yang akan
Kalau selain sila pertama, sila keberapa? Selain value pertama, value keberapa? Baik, mungkin bisa value. Mau dibedah semua apa? Iya, harusnya dibedah semua. Ya. Baik. Kan kalau dibilang lesson learn, maka berarti seluruh value diambil ya. Baik. Tinggal kemudian argumentasinya. Jadi nanti kalau ujian begitu, seluruh value diambil, kemudian yang saya periksa nanti argumentasinya. Baik, terus kemudian yaitu yang kedua itu kemanusiaan. Kemanusiaan berarti dalam bermakna menghargai hak asasi manusia. Oke, terus kalau yang ketiga? Oh, nggak dijelasin ya Pak apa? Oh, Nggak usah, kan biar cepat waktunya ya. Iya, hak asasi manusia tadi. Yang ketiga adalah kebangsaan, berarti dengan pemimpin yang baik atau menyiapkan pemimpin yang baik, bangsa akan jadi maju, bangsa akan sejahtera. Menyiapkan pemimpin yang baik atau pemimpinnya harus baik untuk menyiapkan bangsa? Pemimpin yang baik. Nah, sebelum menjadi pemimpin yang baik itu kan seperti mungkin usaha Bapak untuk membuat pelatihan sehingga akan sedikit banyak akan membantu para pemimpin untuk lebih sadar lagi apa tanggung jawab dan tugasnya. Kemudian kalau yang value keempat? Yang keempat itu kerakyatan. Sebagai yang kita tahu, pemimpin itu memimpin, kalau dalam konteks negara, pemimpin itu memimpin rakyatnya. Dengan pemimpin yang baik, rakyat akan hidup lebih baik. Di level desa sama ya, di level desa kan kepala desa itu ya, juga pro rakyat. Rakyat atau masyarakatnya. Baru kemudian nanti muaranya di kesejahteraan. Jadi leadership itu berkaitan dengan seluruh value, ya tidak hanya salah satu value. Tidak hanya value ketuhanan, tetapi value 2, 3, 4, dan 5 ya. Saya pikir demikian. Ada yang mau protes, mau tanya, komentar? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita aplaus buat pembicara ketiga. Terima kasih. Oke. Ya. Oke ya, jadi tadi udah saya pikir cukup ya. Yang penting adalah Anda harus tahu bahwa yang membedakan Anda saat ini dengan ketika Anda SMA adalah kemampuan Anda mengambil lesson learn ya. Waktu SMA mungkin Anda belum sempat bicara lesson learn ya. Tetapi sekarang sudah wajib bicara lesson learn. Anda harus mengambil pelajaran dari setiap kisah, dari setiap cerita. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi terakhir, materi kuliah ke-6, karena nanti di pertemuan 7 tidak ada lagi materi kuliah, tapi kita review seluruh materi. Pada materi ke-6 ini, judulnya itu tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Dan kalau kita bicara Pancasila sebagai sumber hukum, pada akhirnya nanti kita akan bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kalau nanti di ujian saya tanya, apa konsekuensinya Pancasila sebagai dasar negara, maka Anda harus jelaskan bahwa konsekuensinya adalah segenap atau seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Minimal value-nya tidak bertentangan. Nilai-nilai yang ada di dalam peraturan perundangan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Saya pernah kasih contoh, Anda ngukur ada peraturan menterinya. Peraturan menterinya harus dibuat berdasarkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya itu dibuat harus berdasarkan UPA. UPA dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dibuat berbasis Pancasila. Itu sambungan urutannya. Ya. Oke, kemudian ada lagi yang disebut dengan hubungan formal dan material. Hubungan formal itu ketika Pancasila secara resmi ada di Undang-Undang Dasar. Ya, jadi hubungan formal ditunjukkan oleh tercantumnya Pancasila di konstitusi. Sedangkan hubungan material itu ketika substansi Pancasila ada di setiap pasal yang ada di konstitusi. Yang kemudian nanti itu disebar ke seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk dengan Undang-Undang Pokok Agraria ya. Kemudian apa lagi? Kalau yang ketetapan MPRS Anda baca sendiri ya. Ketetapan MPRS baca sendiri. Saya ambil yang poin-poin penting saja. Tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu ada segala macam ya.
asasi pribadi, ekonomi, politik, hukum, sosial, peradilan. Dan kemudian yang ingin saya garis bawahi adalah di Indonesia kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kenapa harus ditulis tidak tak terbatas? Kenapa tidak ditulis terbatas? Ya, saya ulang kalimatnya. Di Indonesia kan berlaku kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Pertanyaannya kenapa harus ditulis tidak tak terbatas? Kenapa tidak langsung ditulis terbatas? Karena para pembuat konstitusi ingin menunjukkan perbedaan fakta sebelumnya. Fakta sebelumnya itu kepala negara kekuasaannya tidak terbatas. Kalau Anda baca tentang kekaisaran Romawi, para kaisar Romawi itu kekuasaannya tidak terbatas. Kemudian Louis XIV di Prancis tidak terbatas. Maka di Indonesia kan harusnya terbatas. Oke, terbatas, tapi supaya kemudian nampak perbedaannya ditulis tidak tak terbatas. Tidak seperti Romawi, tidak seperti Prancis. Itu untuk menunjukkan bahwa tidak seperti mereka. Walaupun kemudian dalam perkembangannya kan mereka juga berubah ya. Kekuasaan kepala negara di Prancis berubah ketika pasca revolusi Prancis. Ya, ketika orang kemudian berontak, kemudian kepala negaranya, rajanya itu digulingkan dan kemudian dimainkan konstitusi. Itu materi kita yang ke-6. Ada pertanyaan sebelum bubar? Biasanya enggak. Ada? Ya. Izin bertanya, nanti pas UTS itu soalnya seperti soal seperti itu atau soal materi kayak gini kayak PKI terus undang-undang gitu Pak? Materinya materi yang kita diskusikan. Tentu basisnya materi 1 sampai 6. Tapi tentu kemudian yang sering kita diskusikan. Kan Anda ingat ya ketika kita kuliah kita ngomong apa gitu ya. Pertemuan 1 saya ngomong apa. Kalau lupa ya lihat videonya aja. Tapi kan akhirnya lihat video, nanti Kompes bilang ngabisin kuota. Tidak Bapak, saya tidak bilang. Oh enggak ya? Oh. Jadi gitu, nanti yang sering kita diskusikan ya. Yang sering kita diskusikan. Tapi kalau Anda kan kadang-kadang Anda lupa kemarin diskusi apa. Nah, coba lihat di materi kuliahnya 1 sampai 6 itu ya. Nah, nanti akan kita review besok di pertemuan ke-7. Kita review ya, supaya kemudian menjadi lebih segar buat Anda untuk mengetahui materi yang paling sering kita diskusikan yang mana. Itu ya, yang penting adalah Anda harus paham betul tentang lesson learn itu. Jadi kalau keluar itu Anda sudah luar kepala itu ya. Sudah tahu bagaimana memainkan logika sehingga orang kemudian percaya, ya, setuju gitu ya. Kan sudah berkali-kali kita latih. Kalau nggak salah sudah minggu kemarin Anda banyak yang nggak baca itunya ya, nggak nonton videonya. Semua videonya cuma separuh-separuh. Oke, tapi itu kata kuncinya lesson learn, terus kemudian materinya materi yang kita bahas. Ada lagi yang lain? Nanti yang update-nya nanti di pertemuan ke-7. Ada? Kalau nggak ada kita bubar. Ya? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Ya. Saya cari dulu ya Bapak ruangannya. Iya. Bapak kalau misalkan di aula, Bapak Mau, boleh. Oke. siap, terima kasih Bapak. Besok kami selesai kelasnya itu paling jam 1 siang. Oh, iya. Jadi nanti kira-kira jam 1 siang sampai jam Iya. 2. Kamu WA ya? Siap Bapak. Oke.